Kita bakal bahas soal ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Pro Engineering. Nama gue Alik dan gue sebenarnya cuma salah satu editor doang di Pro Engineering. Tapi kali ini gue diberikan kesempatan untuk membawa satu acara yang sebenarnya kita belum tahu title-nya apa. Cuma mungkin kalian bisa komen di bawah kalau ada saran untuk title video ini ke depannya kayak gimana. Cuman kita juga pasti mikir sih, jadi kalau kalian males ya nggak usah dipaksain. Nah, acara ini tuh menjelaskan tentang basic-basic di mobil gitu, kayak mungkin oli, ban, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak yang bakal kita bahas. Di video kali ini kita bakal bahas soal ban. Nah, ban untuk mobil itu ada berbagai macam ya. Dia datang dengan berbagai macam ukuran dan bentuk dan tipe-tipe yang digunakan untuk kebutuhan apa. Dan kayak contohnya ada ban off-road, ban untuk drag race, ban slick yang dipakai di F1 dan lain sebagainya. Tapi untuk video kali ini kita bakal bahas soal kotor guys. Sarung tangan dulu. Kita bakal bahas ban yang spesifiknya dipakai untuk drift. Oke, tapi fun fact nih, sebenarnya ban yang bisa dipakai untuk drift, kejuaraan drift terutama ya, itu sebenarnya adalah ban yang harus legal secara regulasi di jalanan. Jadi harus street legal bannya. Jadi kayak ban yang dipakai di ban ini harus bisa dipakai di mobil yang kalian pakai di jalanan, kayak mobil kalian misalnya di situ ada ya berbagai macam mobil lah. Tadi gue mau nyebutin brand tapi nggak jadi deh. Nah, gue mau bahas soal angka-angka dan data-data yang ada di ban ini. Kayak ada banyak huruf dan angka-angka dan mungkin kalian juga belum paham. Dan gue juga asalnya belum paham. Tapi karena sekarang gue udah paham, gue bakal kasih tahu ke kalian apa sih data-data ini. Sebelum nanti akhirnya gue bahas soal ya drift pada umumnya ya. Sebelum gue lanjut, gue minta tolong dulu sama kalian, tolong pencet tombol subscribe dan loncengnya. Dan karena YouTube itu sangat suka like, jadi gue juga minta tolong sama kalian supaya like, supaya video ini bisa tersebar. Dan jangan lupa kalian sendiri juga harus share, karena kalau kalian nonton nih jangan nonton sendiri lah. Ajak teman-teman ke ya grup sekolah. Karena ini ilmu dan pasti kalau kalian nge-share ilmu ya baik dan berguna untuk bangsa guys. Oke, lanjut ya. Nah, yang pengen gue bahas pertama itu adalah yang paling awam nih, yang paling kayaknya kalian paling tertarik juga adalah size atau ukuran dari ban, jadi dimensinya nih. Ini sebenarnya ban itu ada yang paling utama nih, ada ini ya, ini tuh outside dan ini tuh ini tuh outside dan ini tuh inside. Jadi ini tuh mengarah keluar dan itu mengarah ke dalam. Jadi ini bagian yang paling kalian lihat, bagian sini itu adalah bagian yang kalian lihat di mobil kalian kalau terpasang di mobil kalian ya. Nah, pertama size. Ini paling menarik menurut gue. Karena ya kalau kalian nyari modifikasi ke ban kalian, pasti pertama yang kalian pikirin itu adalah ukurannya, dan ini adalah 215. Di sini ada tulisan 215 per 45. Nah, 215 ini adalah tapak bannya nih, lebar tapak bannya. Bagian dari sini sampai sini ada 215 mm. Dan yang per 45 ini adalah rasio, jadi panjang si wall dari bannya berbanding dengan si tapaknya. Jadi misalnya ini 215 kan si lebarnya, si panjang ini adalah 45% dari 215-nya. Nah, selanjutnya kita punya ZR dan 17. Nah, ZR ini bakal gue bahas tapi nanti bentar. Yang 17-nya dulu ya. 17 ini adalah diameter ring dari si bannya. Biasanya kalau bannya 17 yang berarti 17 inci. Biasanya kalau dia 17 inci berarti dia cuma bisa dipasang di velg yang 17 inci juga. Itu saran dari manufakturnya. Nah, terus kita ada 87 dan W. 87 ini adalah load index atau ketahanan ban terhadap ban. 87 ini artinya dia bisa menahan beban sampai 540 km. 540 kg per bannya. Nah, selanjutnya adalah W. W ini adalah speed rating. Dia lebih tepat ya, jadi W itu artinya dia 270 km per jam. Cuman boleh digunakan sampai dengan kecepatan 270 km per jam. Di sini ada tulisan radial, yang artinya ini adalah konstruksinya itu radial. Karena ban itu secara umumnya ada dua konstruksinya. Ada radial yang seperti ini, dan crossply atau biasa kita sebut dengan ban bias. Nah, radial itu bisa kalian lihat kalau misalnya kalian, nanti kita bakal ada kamera yang ngezoomnya. Pokoknya di dalam sini tuh ada kayak pola
yang dia tuh 90 derajat dari si bannya misalnya kayak gini kan. Nah dia 90 derajat gitu miring. Kalau cross-ply atau ban bias, dia tuh threadnya tuh ngebentuk X, ngebentuk kayak ya cross, kayak silang. Jadi thread bisa ditumpuk sama thread lagi bisa sampai 12, 14, 16 lapisan. Selanjutnya kita bakal bahas UTQG atau Uniform Tire Quality Grading. Itu tuh apa sih? Nah biasanya UTQG itu ada di sini nih. Ini ada tread wear, traction, dan temperature. Nah, tread wear itu apa sih tread wear? Nah, di sini tuh tulisannya kan 260 ya guys. Kalau misalnya makin kecil si angka tread wear-nya, berarti dia makin boros tapi performanya makin bagus. Jadi contoh misalnya ini kan 260, nanti ada ban yang tread wear-nya 130. Artinya secara umum tread wear yang 260 itu bakal lebih tahan lama 2 kali lipat, tapi performanya juga lebih turun 2 kali lipat. Jadi ya lu bisa mix and match antara performa dan ketahanan yang lu pengen dari tread wear rating ini. Selanjutnya ada traction. Nah traction ini ada grade-nya tuh dari AA, terus A, B, sampai C. Jadi yang lebih tinggi itu lebih bagus, dan kalau AC itu yang paling jelek ya. Traction ini sebenarnya ada perhitungannya untuk ratingnya tuh. Jadi kalau misalnya A itu ada koefisien G-force-nya tuh dia tahan di berapa G. Itu pun beda di aspal sama beton, tapi gue juga belum terlalu paham. Mungkin kalau kalian ada yang paham, mungkin bisa kalian komentar di bawah untuk mengedukasi semua. Terima kasih. Dan selanjutnya ada temperature. Nah temperature ini adalah ketahanan ban atas kenaikan suhu di kecepatan tertentu. Dari grade itu dari A sampai C. Yang A itu paling bagus, C paling jelek. Nah selanjutnya nih, ada data yang menurut gue paling menarik yang bisa dicantumin di ban. Data apa itu? Itu adalah data kapan ban ini diciptakan oleh manufaktur. Sampai-sampai gue pas baru tahu nih kalau misalnya data itu ada, data untuk ya ban lu ciptain kapan, gue langsung excited dan gue langsung cari mobil yang ada di dekat gue langsung lihat bannya, oh diciptakan tahun segini, tanggal segini, bla 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 dan lain sebagainya. Itu datanya di mana? Di bagian outside itu kalian bisa lihat ada 4 angka, 4 digit. Nah 2 digit pertama, 28 itu menerangkan dari di minggu keberapa pada tahun tersebut, pada tahun yang diterangkan juga dia diciptakan di minggu keberapa. Yang kedua ada tahunnya. Jadi di sini kan 2 angka pertama itu 28. Artinya dia diciptakan di minggu ke-28 di tahun 2022. Jadi kalian bisa hitung sendiri aja, berarti minggu ke-28 itu 28 kali 7 itu hasilnya ada berapa hari, habis itu kalian hitungannya itu berarti bulan keberapa, tanggal berapa. Gua nggak tahu karena gua anak IPS, jadi gua nggak bisa ngitung. Tapi kalian bisa komentar di bawah. Kalau kalian pintar, komentar di bawah berarti itu tanggal berapa ban ini diciptakan spesifiknya. Thank you. Nah ini tuh adalah ban GT Radial SX2. Kita sebenarnya nggak disponsor sama mereka. Kita masih beli sendiri bannya. Mungkin buat GT Radial yang nonton, mungkin kalian bisa. Udah nih bahas tadi ban. Sekarang kita lebih spesifik ke driftnya. Oke? Jadi kan gue udah jelasin tadi sebelumnya kalau ban drift itu harus ban yang street legal. Jadi nggak terlalu spesifik kan. Cuman ada regulasi-regulasi yang menentukan ban kayak gimana, ukurannya kayak gimana yang bisa dipakai di kompetisi drift, terutama di Indonesia. Dulu deh kita bahasnya di regulasi yang diatur oleh IMI. Oke, kita taruh dulu aja nih ya. Wah. Oke, kita lepas dulu. Kenapa sih ban itu harus diregulasikan dulu, harus ada peraturan yang mengatur ban apa? Itu untuk keadilan. Karena contoh nih ya, kalau misalnya lu punya ban mobil yang kencang 1000 horsepower, tapi ringan banget nih mobilnya, dan lu pakai ban yang sangat-sangat lebar, misalnya 315 contoh. Mobil itu bakal sangat kencang dan bakal ninggalin kompetitor lainnya. Jadi parahnya nih, yang ekstrimnya tuh di FD itu udah ada kayak regulasi yang ngatur kalau misalnya untuk bannya beratnya bagaimana baru dia bisa pakai ban yang lebarnya segimana. Jadi semakin berat boleh semakin lebar, semakin ringan harus semakin kecil bannya. Di Indonesia sebenarnya regulasi yang mengatur itu baru masih simpel-simpel aja karena mobil kita di sini belum terlalu kencang-kencang. Regulasi ban di Indonesia itu diatur di 3 kelas berbeda. Sebenarnya 2 kelas dan 1 subkelas sebenarnya. Biar gue jelasin. Kelas Pro nih. Nah di kelas Pro itu sebenarnya untuk aturan bannya masih sangat-sangat bebas. Kalian bisa pakai lebar yang sebebas apapun, tread wear sebebas apapun, harus ringnya mau ring segimanapun, selebar apapun juga bebas. Itu semuanya bebas, cuman
ban itu harus street legal dan harus diproduksi di Indonesia berlogo SNI. Jadi biar misalnya contoh, ini kan JIT Radial nih kan, dan harganya juga masih murah, treadwear-nya juga masih tinggi, nggak terlalu rendah sih ratingnya. Kan nggak boleh tuh pakai ban Falcon, ban yang treadwear-nya tuh kecil dan sangat grippy, itu kan nggak boleh. Harus pakai ban yang SNI biar lebih adil di sini. Nah selanjutnya ada kelas Pro 2. Nah untuk kelas Pro 2 nih, dari kelas Pro 2 itu yang diatur itu si lebarnya. Lebar dari ban di kelas Pro 2 tuh cuman boleh maksimal 215 dengan treadwear minimal 200. Jadi untuk profilnya bebas, untuk ringnya nanti bebas, cuman paling efektif sih setahu gue ban 215 tuh pakai pelek yang 17 inci. Jadi buat kalian-kalian yang punya mobil 17 inci, coba komentar ikutan drift nih, bisa. Karena bannya udah cocok. Selanjutnya ada subkelas dari kelas Pro 2, yaitu adalah kelas Driftstar. Nah, kelas Driftstar ini tuh sebenarnya adalah pembalap-pembalap Pro 2 yang menggunakan mobil berspek yang dibatasi, termasuk dari bannya juga dibatasi. Itu bannya cuma boleh pakai lebar 195 maksimal dengan ring 15. Jadi cuma boleh ring 15, si lebarnya tuh 195. Nah, yang menarik nih, drifter kita, Kimi Jahanara, itu di kelas Pro 2, tapi dia pakai ban dengan spek Driftstar, dengan ban yang lebih kecil dan pelek yang lebih kecil juga. Dia bisa bersaing gitu sama yang lain-lain, termasuk juara 2 kemarin di ADP kelas umum. Pakai ring 15 tadi, keren nggak sih? Keren kan? Kalau keren, subscribe. Nah sebenarnya ada juga yang pengen gue bahas, itu dari ukuran. Kenapa sih Kimi pakai ban Driftstar? Pertama karena murah. Ban Driftstar spek itu kan cuma 195 ring 15 ya. Itu murah dibandingkan dengan ban 265 ring 18. Itu harganya bisa 2 kali lipatnya. Jadi lebih murah, dan jadi lu bisa ke event manapun dengan ban misalnya sama 10 nih. Tapi dengan orang lain yang pakai ban yang lebih mahal, ya lu setengah costnya. Lebih murah, jadi lebih sustainable untuk hobi lu ngedrift misalnya, atau misalnya lu pengen ya ngedrift aja gitu. Nah itu pun alasan kenapa ya Kimi mobilnya speknya Driftstar, jadi kayak part-partnya stok dan lain sebagainya. Dan kita juga udah pernah bahas sebenarnya mobil Kimi itu kayak gimana speknya, itu di video kita bakal sematin linknya dan juga di deskripsi, jadi kalian nonton aja tolong, karena ini bakal sangat berguna buat kalian yang pengen ngedrift tapi lah mobil drift mah mahal lah, mobil channel sebelah mah mesinnya seharga mobil kayak gitu kan, kayak lu jadi gue nggak usah ngedrift lah, gue nonton aja. Kini bisa juara umum di ADP dengan mobil yang murah. Jadi sebenarnya mobil tuh nggak usah mahal, yang penting kalian bisa gas. Untuk merek ban yang sering dipakai di kejuaraan drift Indonesia itu biasanya setahu gue itu ada 3. Ada JIT Radial, ada Achilles, dan ada Axelera. Ingat ya, ban ini tuh harus diproduksi di Indonesia dan berlogo SNI. Nah, untuk tipe yang kita pakai di JIT Radial ini, kita pakai Champiro SX2. Sebenarnya ada lagi nih yang lebih atas, yang lebih mewah kelasnya tuh, itu adalah Champiro SXR. Tapi kita nggak pakai karena balik lagi cost, kita butuh sesuatu yang murah buat sekarang. Dan yang pakai JIT Radial itu ada ya kita nih, Kimi pakai JIT Radial, berarti Mas Riko juga pakai JIT Radial. Terus ada Billy Anjewa, dia pakai JIT Radial, malah dia sempat pakai yang SXR, setahu gue ya. Nah terus ada juga Mas Amandio juga pakai tuh JIT Radial. Nah untuk Axelera itu yang dipakai tipenya tuh kalau nggak salah 651 Sport. Nah 651 Sport ini setahu gue tuh sempat dipakai sama Umbu Gilbert, juga dipakai sama Mas Dani Ferdito, Mas Akbar Rais, dan masih ada lagi mungkin ya. Nah untuk selanjutnya ada ban dengan merek Achilles dengan tipe 123S. Nah setahu gue ban itu udah mulai rare, udah mulai susah buat dicari, tapi ya gue sebutin aja. Nah segitu aja yang bisa gue bahas dari persoalan ban nih di dunia drifting Indonesia. Untuk kedepannya kalau misalnya kalian pengen kita bahas di ban dulu nih ya, kalian pengen bahas ban F1 atau ban top fuel dragster yang gede-gede gitu, yang mungkin kalian belum paham juga, bisa kita bahas. Kalian tinggal komen request aja di bawah, kita pasti bakal bahas kalau ada yang minta. Jadi tolong komen aja di bawah, dan jangan lupa pencet subscribe dan loncengnya, dan juga like dan share. Karena kedepannya kita bakal terus bikin konten-konten edukasi atau entertain, terutama nih bentar lagi kan bakal ada EDP di bulan November tuh, dan IDS Ronde 5.
Yang jelas kita bakal liput, kita juga bakal ikutan. Kimi bakal bertanding lagi di sana. Jadi kalian harus ikutin terus kita, oke? Nah jadi buat sekarang, gue pamit dulu. Peace.